Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Bapak melanjutkan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen besar pemerintah memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia secara merata tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam acara peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Prabowo menyampaikan pemerintah menyadari masih ada berbagai kekurangan fasilitas di banyak sekolah, baik di perkotaan maupun daerah terpencil. Terpenting adalah komitmen memperbaiki secara menyeluruh, terprogram, dan berkelanjutan. Presiden menegaskan pembangunan di sektor pendidikan merupakan prioritas utama pemerintahan saat ini. Menurutnya, investasi terbesar suatu negara bukanlah pada infrastruktur fisik, melainkan pada sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan yang berkualitas. Masih banyak kekurangan, tapi kita bertekad untuk memperbaiki semuanya itu. Saya bertekad bahwa pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya. Jadi saudara-saudara, kita tidak main-main. Masalah pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para guru seluruh Indonesia dalam memajukan mutu pendidikan. Ia optimistis peran guru menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Imigrasi bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Batam dan juga Bekasi menyampaikan telah mengamankan seorang buronan kasus keuangan asal Republik Rakyat Tiongkok berinisial WZ. Pria berusia 58 tahun ini masuk dalam daftar pencarian orang dan diduga terlibat kasus pinjaman korporasi perusahaan Jilin Viti Tiachin Real Estate senilai 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Kerugian 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada 13 November 2025 setelah tim intelijen dan keimigrasian melakukan pemantauan sejak informasi yang diterima WZ masuk ke Indonesia pada 7 Oktober menggunakan visa on arrival dan menetap di Batam. Kini yang bersangkutan sudah diamankan dan diproses sesuai mekanisme hukum dan diplomatik bersama perwakilan RRT. Dalam konferensi pers, imigrasi juga menyampaikan penanganan 27 warga negara RRT yang diduga terlibat sindikat kejahatan cyber. Mereka awalnya ditangkap Polres Bekasi setelah melakukan aktivitas penipuan di Lampung dengan menyamar sebagai petugas kepolisian Tiongkok dengan backdrop dan seragam palsu. Ke-27 warga negara asing tersebut akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan akan ditangani lebih lanjut oleh otoritas Tiongkok. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa mengenai 27 WNA pelanggar aturan keimigrasian yang berasal dari RRT yang merupakan sindikat dari cybercrime dan telah diserah terimakan dari Polres Bekasi kepada kantor imigrasi kelas 1 non TPI Bekasi. Dan ke-27 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian ke RRT. Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RRT untuk di Jakarta yang selanjutnya mereka akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Tiongkok. Demikian. Sanas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.